Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala, berkat nikmat kesehatan dan kesempatan serta hidayah taufik darinya, kita telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sebagaimana salat beserta salam senantiasa kita sanjung-sanjungkan kepada Nabi besar kita yang telah bersabda, inna athqala salati 'ala al-munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa. Dan kalaulah mereka mengetahui keutamaan besarnya pahala pergi melaksanakan salat isya dan subuh, la'atawhuma walau habwa, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun mereka harus merangkak-rangkak. Maka membiarkan diri ini bermalas-malasan untuk pergi melaksanakan sholat isya dan subuh, artinya kita sedang membiarkan diri kita ingin menjadi munafik. Kita membiarkan ada bibit munafik yang tumbuh di dalam hati kita. Hadis di atas adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka menjaga sholat isya dan subuh secara berjamaah adalah bukti keimanan seseorang. Kita tidak usah banyak bicara masalah besar adalah sholat. Kalau subuh aja belum bisa bangun. Karena subuh adalah bukti keimanan dan cintanya seseorang terhadap Islam. Oleh karenanya, keutamaan melakukan sholat subuh berjamaah itu sangat besar pahalanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-isya fi jama'atin fa ka'annama qama bi nisfi al-lail, wa man shalla fi as-subha fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullahu." Barang siapa yang melakukan salat isya bersama jamaah, maka seakan-akan dia melakukan salat setengah malam penuh. Dan barang siapa yang melakukan salat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia melakukan salat satu malam penuh. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, "Wa ma takhallafa anha ahadun illa asana bi ihsan." Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah ada orang yang alpa, tidak hadir di salat subuh, melainkan kami sudah mengkhawatirkan dan jangan dia sudah jadi munafik. Karena memang salat subuh nampak di masjid pada salat subuh adalah bukti keimanan seorang hamba. Maka alhamdulillah, dan berkat nikmat kesehatan dan kesempatan, setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa ala, kita telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Dan itu nikmat ya ikhwan. Kalau kita katakan dari sisi kesehatan, banyak di sana orang-orang yang lebih sehat dari kita, lebih kaya, lebih banyak dan lebih sempurna fasilitas yang Allah berikan kepada mereka, tetapi tidak mampu bangun untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Maka oleh karenanya Allah menyebutkan di antara ciri penduduk surga di dunia ini adalah mereka yang selalu mengucapkan Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayahnya kepada kami, yang mana kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah kalau Ia tidak memberikannya kepada kami. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin wal abadan walakinna Allah yuzakki man yasha. Kalau bukan karena keutamaan dan rahmat Allah, maka tidak ada satupun di antara kalian yang Allah selamatkan dari kejelekan.
tapi Allah akan mensucikan orang-orang yang ia kehendaki. Jamaah, ibu bapak, saudara dan saudari yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, merupakan bimbingan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Qur'anul Karim agar kita mengembalikan setiap perselisihan dan perbedaan pendapat kepada Al-Qur'anul Karim dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabatnya. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Maka apabila kalian berselisih dalam sebuah perkara, yang ini berkata A, yang itu berkata B, yang ini menyesatkan si A, si B menyesatkan si B, yang ini mengklaim dirinya paling benar, yang itu juga demikian, maka kata Allah, jadikan Al-Quran dan hadis sebagai pemutus hukum, sebagai hakim di antara kalian. Siapa yang paling sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka dia akan yang benar. Dan siapa yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka dia lah yang keliru. Kalau kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu merupakan solusi dan jalan keluar terbaik. Karena kalau kita menyatakan kembali kepada adat istiadat, belum tentu orang lain mau menerima adat istiadat kita. Karena kalau kita beralasan mayoritas orang di tempat saya demikian, orang lain juga bisa menjawab mayoritas orang di tempat kami tidak demikian. Ya. Kalau kita berkata menurut guru-guru saya demikian, orang lain juga bisa berkata menurut guru-guru saya tidak demikian. Tidak demikian. Tapi tatkala dikatakan harus kembali kepada Al-Quran dan hadis, tidak ada yang berani berkata, oh saya tidak ikut Al-Quran dan hadis, berarti bukan Muslim. Ya, kalau dia berkata apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis belum tentu benar, dia murtad, batal Islamnya. Ya, maka Allah menyatakan dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu merupakan solusi dan jalan keluar terbaik. Tatkala perselisihan, perbedaan pendapat di antara kalian dikembalikan kepada Al-Quran, dikembalikan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dengan pemahaman sahabatnya yang pemahaman para sahabatnya radhiyallahu alaihim ajma'in. Demikian pula kalau kita berhukum kepada peraturan suatu organisasi atau suatu ormas, maka orang lain yang punya organisasi lain akan berkata, menurut organisasi kami tidak demikian, menurut ormas kami tidak demikian. Tapi tidak ada yang berani menyatakan, oh maaf, itu menurut Al-Quran, menurut kami tidak demikian. Kenapa? Karena dia semua mereka tahu bahwa Al-Quran adalah kitab suci kaum muslimin yang harus dijadikan sebagai sumber hukum. Demikian pula dengan hadis dari Nabi SAW. Walaupun mungkin dia akan mempolitiskan ayat-ayat dan hadis tadi sesuai dengan keinginannya. Nah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار." Barang siapa yang hidup panjang setelahku, maka dia akan melihat perpecahan yang luar biasa dari umat Islam ini, yang mengingkari adanya perpecahan di tengah-tengah umat Islam. Itu artinya dia menolak hadis di atas. Kedua, fakta memang membuktikan demikian. Kaum muslimin sekarang berpecah belah. Tata cara ibadah mereka beraneka ragam. Sebagai contoh kecil saja, zikir setelah sholat 5 waktu beraneka ragam, bermacam-macam, berbeda-beda di dalam bab ibadah. Demikian juga dalam bab akidah. Ya. Ada yang mengingkari Allah beristiwa di atas arsy sehingga dia menyatakan Allah di mana-mana. Ya, ada yang mentakwil ayat-ayat dan hadis dari sifat Allah Jalla wa Ala, ada yang menerimanya sesuai dengan keagungannya Allah Jalla wa Ala tanpa mentakwil. Menunjukkan benar apa yang disebutkan oleh Nabi setelah beliau meninggal, maka akan terjadi perpecahan yang cukup banyak di tengah-tengah kaum muslimin.
Tetapi tujuannya Nabi SAW bukan sekedar menyebutkan perpecahan, tetapi beliau ingin menyebutkan bimbingan beliau apabila umat Islam ini telah berpecah dan berbeda pendapat. Maka beliau menyatakan, "Fa'alaikum bisunnati." Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Kalimat sunnah adalah sinonim kata hadis. Kalimat sunnah adalah sinonim kata hadis. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nukhbatul Fikr, hadis itu definisinya adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyyatin aw khalqiyyah. Hadis itu adalah ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ikrar beliau atau sifat khuluqiyah, akhlak atau sifat postur tubuh beliau. Itulah definisi hadis. Ya, ucapan, perbuatan, ikrar, ya, juga menjadi sumber hukum. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan berpegang teguh dengan sunnah perjalanan yang mereka khulafa ar-rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali yang telah mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah. Bimbingan beliau yang ketiga, wa iyyakum aqtu 'alaiha binawajid. Gigitlah sunnahku dengan gigi geraham kalian. Artinya jangan sampai kalian melepaskan sunnahku, menyelisih sunnahku hanya dikarenakan peraturan organisasi kalian bertentangan dengan hadisku. Dikarenakan peraturan ormas kalian berbeda dengan hadisku. Yang sampai seorang meninggalkan hadis Nabi demi mengikuti mayoritas manusia. Yang sampai dia meninggalkan hadis Nabi demi gurunya. Ya, dia tahu apa yang dilakukan oleh guru yang tersebut, organisasinya tersebut bertentangan dengan hadis-hadis Nabi. Tetapi hadis-hadis Nabi dia campakkan. Ya, dia lebih mengutamakan organisasinya, lebih menjunjung tinggi ormasnya, keputusan gurunya atau mayoritas manusia di tempatnya. Ini telah menyelisih hadis Nabi di atas. Karena Nabi menyatakan, "Aqu 'alaiha binawajid." Gigitlah oleh kalian sunnahku dengan gigi geraham kalian. Menunjukkan dahsyatnya perpecahan. Sampai Nabi ibaratkan, perintahkan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Karena berpegang teguh di atas hadis beliau, lisan itu cukup berat. Cukup berat. Tidak cukup sekadar orang berpegang dengan tangannya, memegang dengan tangannya, tetapi jadi ibaratkan harus dengan gigi geraham kalian. Menunjukkan harus benar-benar serius, harus benar-benar istiqamah. Karena naudzubillah, di saat kita melepaskan hadis Nabi, di saat itu pula kematian datang kepada kita. Kita mati dalam keadaan menolak hadis Nabi. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang muslim yang benar-benar mengikuti, menjunjung tinggi sunnah Nabi akan mungkin peraturan organisasinya, ormasnya, ya, atau peraturan gurunya lebih tinggi daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'alim." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melangkahi Allah dan Rasulnya, dan takutlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wasiat beliau berikutnya, di saat umat ini telah berpecah, Nabi menyatakan, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Dan jauhilah oleh kalian, iyyakum artinya ijtanibu. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama ini, dalam urusan agama, ya. Karena hadis ini dipahami dengan hadis Nabi yang lainnya, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi menyatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza." Barang siapa yang melakukan perkara-perkara baru dalam agama kami ini. Kajian dipelesetkan, berarti kalau demikian mobil bidah, pesawat bidah, itu gak nyambung namanya. Itu orang yang sedang membantah dalam keadaan ngambek dan merajuk, gak tahu bahasa dan bahan ilmiah lainnya. Akhirnya berbahasa demikian, seperti orang yang sedang kebingungan dan habis bahan ilmiahnya. Pesan Nabi yang terakhir, kata beliau di atas tadi, jauhilah oleh kalian perkara-perkara dalam urusan agama kami, baik dalam urusan akidah ataukah dalam bab ibadah. Ya, dalam bab ibadah misalkan dalam bab zikir, bab salat, demikian juga dalam bab ideologi. Ya, ideologi dia ketika berbicara masalah agama, prinsip yang dia terangkan,
dalam beragama kita minta ada nggak dalilnya dari Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabatnya bahwa prinsip beragama seperti itu. Seperti itu kaidahnya. Karena kata Nabi, setiap perkara baru yang diada-adakan dalam agama Allah itulah yang disebut dengan bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tepatnya adalah neraka. Sebagian orang panas kupingnya kalau mendengarkan, membaca, kalau dia mendengar hadis di atas. Baju-baju bid'ah, baju-baju bid'ah, muka lu itu bid'ah, Bandung dan lain bid'ah. Padahal kita cuma membaca hadis, membaca dan menerjemahkan, kecuali kita udah nunjuk hidung orang, nah itu baru boleh dikatakan kita radikal, kita ekstrim. Kita udah nunjuk ormas ini beda, ormas ini beda, organisasi ini beda, hidung ini beda, drone beda, drone beda, drone beda, drone beda. Itu baru radikal, baru ekstrim. Jadi cuma membacakan hadis, menerjemahkan. Yang mau protes ya silakan protes kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Katakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, wahai Nabi, enggak semua bidah itu dhalalah, bidah itu ada yang hasanah juga. Kenapa enggak Anda sampaikan sebelum meninggal bahwa bidah ada yang hasanah? Silakan. Yang ingin menyatakan ada bidah hasanah, ya nanti dia akan berhadapan dengan Nabi dan diskusi sama Nabi. Kalau saya tidak berani menyatakan ada bidah hasanah karena beberapa alasan. Yang pertama, Nabi memvonis seluruhnya bidah sesat. Kul salah satu dari konteks umum. Dan tidak ada satupun hadis yang berbunyi ada bidah hasanah. Adapun sunnah ada yang berbunyi sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah. Karena sunnah secara etimologi artinya jalan. Tapi kalau bidah memang urusan agama, ibadah baru atau akidah baru yang tidak berlandaskan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabatnya. Ya, itu tidak mungkin ada yang baik. Jelas ya? Ayat dan hadis di atas menerangkan kepada kita sebuah prinsip tatkala umat Islam ini telah berpecah belah. Tatkala umat Islam ini telah berselisih dan berbeda pendapat, agar kita menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai solusi hakim di antara kita. Namun perlu diingat bahwa Al-Quran dan hadis bukanlah kitab yang multi tafsir. Setiap orang bisa menafsirkan sesukanya, ya sesuai dengan kondisi politik di negaranya, tidak bisa. Karena Allah telah menjadikan pemahaman para sahabatnya sebagai referensi umat Islam dalam memahami Al-Quran dan hadis. Maka ini akan menutup pintu orang-orang yang ingin mempeleset ayat-ayat Al-Quran atau mengambil ayat-ayat mutasyabih atau hadis-hadis yang mutasyabih. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Maka jika manusia itu beriman, beragama sebagaimana kalian beriman, kalian ketika ayat ini turun tidak ada lain kecuali mereka para sahabatnya. Karena tidak ada yang beriman saat itu kecuali mereka. Orang-orang munafik tidak dikatakan mukmin, Yahudi dan Nasrani, kaum musyrikin, Majusi juga tidak dikatakan beriman. Faqad ihtadaw, maka manusia itu akan berada di atas hidayah. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Dan kalau mereka berpaling, maka mereka berada di dalam mara bahaya, kecelakaan, kesesatan. Ini ayat menerangkan kepada kita wajibnya mengikuti pemahaman para sahabat Nabi di dalam memahami agama ini. Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Fadhalah ibn Ubaid radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Siapa? Sahabat Nabi. Kemudian yang datang setelah mereka siapa? Para tabi'in. Kemudian yang datang setelah mereka murid para tabi'in. Juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, yu'khadul ilmu minkum wa mimman sami'ahu minkum wa mimman sami'ahu minkum. Sesungguhnya ilmu ini, agama ini diambil dari kalian, kemudian diambil dari orang-orang yang mendengarnya dari kalian. Siapa? Tabi'in yang telah mendengar dan berjumpa dengan para sahabat Nabi. Kemudian diambil dari orang-orang yang telah mendengarnya dari orang-orang yang telah mendengarnya dari kalian. Siapa?
tabi'ut tabi'in. Ini rekomendasi dari Nabi SAW untuk 3 generasi ini. Ya. Walaupun individu manusia tidak ada yang maksum selain Nabi SAW, tetapi secara umum pemahaman para sahabat, pemahaman para tabi'in, tabi'ut tabi'in adalah sebaik-baik pemahaman dalam memahami agama Islam ini. Adapun jika individu mereka berpendapat berbeda dengan Al-Quran dan Hadis, maka tetap Al-Quran dan Hadis tidak boleh ditinggalkan. Dan apabila ada perbedaan pendapat di antara para sahabat Nabi atau para tabi'in dalam sebuah pembahasan yang itu tidak mungkin dalam bab kita, tapi dalam bab fikih, maka pendapat-pendapat tersebut ya dilihat mana lebih kuat dengan kaidah-kaidah usul fiqh. Di antara kaidahnya pendapat Khulafa ar-Rasyidun lebih kuat daripada pendapat selain Khulafa ar-Rasyidun. Ya, pendapat sahabat Nabi yang didukung oleh keumuman ayat atau keumuman hadis Nabi itu lebih kuat daripada pendapat sahabat Nabi yang pendapatnya itu tidak didukung oleh keumuman ayat dan hadis. Pendapat kebanyakan para sahabat itu lebih kuat daripada pendapat individu sahabat Nabi. Oleh karena itu para ulama Syafi'iyah menyebutkan tidak layak seorang berdalil untuk membaca Al-Quran di atas kuburan dengan alasan bahwa sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah Al-Bahili melakukannya, atau dengan alasan Abdullah bin Umar telah melakukannya. Maka para ulama menjawab, yang pertama, sanad hadisnya tidak sahih. Satu. Kedua, andai kata sahih, maka perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh mayoritas para sahabat Nabi seperti Khulafa ar-Rasyidun. Dan mereka lebih layak diikuti, dan perbuatan seorang sahabat, perbuatannya ya, apabila ibadah tersebut tidak berdasarkan Al-Quran dan Hadis, maka dia tidak bisa dijadikan sebagai sumber, karena masalah ibadah harus datang hadis, datang ayat dari Al-Quran dan Hadis. Dan andai kata itu ibadah yang diajarkan oleh Nabi, tidak mungkin yang melakukannya hanya 1 orang atau 2 orang sahabat saja. Pasti kebanyakan mereka atau bahkan rata-rata dari mereka akan melakukannya. Nah, demikianlah mereka ahli bid'ah selalu mengambil hadis-hadis yang mutasyabih, ayat-ayat yang mutasyabih. Nah, sekarang di antara permasalahan pembahasan ideologi yang sering terjadi perbedaan di antara manusia dan khususnya di antara para dai, di antara ustaz-ustaz, adalah bagaimana menyikapi penguasa yang zalim. Di sini saya tidak ingin memberikan pendapat saya, karena saya tidak layak berpendapat pribadi dalam hal ini. Dan orang Islam dia tidak mencari apa pendapat Ustaz fulan. Seorang Muslim tidak akan bertanya apa pendapat organisasi ini, ormas itu. Tapi seorang Muslim akan bertanya bagaimana menurut Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Kalau kita melihat di lapangan dakwah sekarang, maka kita melihat ada sebagian ustaz berpendapat boleh memberontak, boleh mencela penguasa, boleh mengkritik penguasa pemerintah secara terang-terangan. Ada pula sebagian ustaz yang berpendapat tidak boleh. Kita harus bersabar di bawah kezaliman seorang penguasa. Kita doakan mereka agar baik. Kalau kita menasihati mereka, maka kita nasihati secara diam-diam, bukan di atas mimbar Jumat, bukan di medsos, bukan pula di jalan-jalan. Berarti telah terjadi apa? Perselisihan dan perbedaan pendapat. Di saat ini tentunya, apa tadi perintah Al-Quran dan Hadis? Kalau manusia ini berbeda pendapat, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan ke hadis-hadis Nabi SAW. Sungguh telah datang hadis-hadis Nabi yang memberikan kepada kita bimbingan bagaimana menyikapi penguasa yang zalim. Dan kita harus taat, harus menerimanya. Jangan sampai kita menerima sebagian hadis Nabi tetapi kita menolak sebagian hadis Nabi yang lainnya. Sebagian orang ketika datang kepada hadis-hadis Nabi yang menyatakan halal dan haram, haramnya riba, haramnya mencuri, tentang yang fadilah amal, dia menerimanya. Tetapi begitu sampai kepada hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang penguasa yang zalim, bagaimana menyikapi mereka, dia menolaknya. Padahal ini juga hadis Nabi. Padahal Allah berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na." Selalu menyatakan sami'na wa ata'na.
Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan sungguh tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila telah ada ketetapan dari Allah dan Rasul-Nya, dia memiliki pilihan lain dalam urusan mereka. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah sesat dan kesesatan yang nyata. Di depan saya ada sebuah kitab bagus pas saya umroh Ramadan kemarin dihadiahkan oleh seorang syekh di Mekah. Judulnya adalah Al-Adillatu Syar'iyyah fi Bayani Haqqir Ra'i wa Ra'iyyah. Dalil-dalil syar'i yang menerangkan kepada kita hak seorang penguasa dan hak rakyat. Ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdullah As-Subayyin rahimahullah. Beliau Syekh Sudesnya dulu. Kalau sekarang yang menjadi imam dan khatib Masjidil Haram adalah Syekh Sudes. Sebelumnya adalah beliau. Sebelum Syekh Sudes adalah beliau. Bernama Muhammad bin Abdullah As-Subayyin, salah satu gurunya Syekh Sudes. Ya, dan beliau imam dan khatib yang Masjidil Haram, ya, yang dulu rahimahullah taala. Di sini beliau memberikan dua bab. Ya, waktu kita berapa menit? Sampai jam berapa? Syuruknya jam berapa? Setengah 7. Kenapa Pak? Sampai jam 8. Yang bilang setengah 7 memang nampak duduknya pun kayaknya kuatnya cuma-cuma. Ya. Ya. Sampai sholat syuruk ya. Syuruk setengah 7 kan? Habis syuruk apa ini yang dikerjakan? Dua fasal. Yang pertama beliau menyebutkan dalil-dalil bahayanya seorang penguasa, seorang pemimpin bersikap zalim kepada rakyatnya. Ya. Pasal yang kedua beliau membahas dalil-dalil dari hadis Nabi yang menerangkan kepada kita bagaimana menyikapi penguasa yang zalim. Nah, kita ngambil pada bab yang kedua ini. Kenapa? Ya, karena kita rakyat semua bukan pemimpin kan. Kalau saya berada di tengah-tengah pemimpin, saya bacakan hadis dari Nabi yang menerangkan bahayanya menzalimi rakyat. Jadi sekarang saya berada di tengah-tengah rakyat. Ya kan? Ya, kalau di tengah pemimpin, saya sampaikan bahayanya menzalimi rakyat. Ya kan? Baik. Kalau di tengah masyarakat, kita sampaikan hadis-hadis Nabi yang menerangkan kepada mereka bagaimana menyikapi penguasa yang jangan dibalik ya. Kalau dibalik kacau yang ada hanya kebencian dan permusuhan hati kaum muslimin. Kata para ulama, manhaj salaf itu selalu mendidik kita ketika kita berada di tengah-tengah penguasa, ya, internal penguasa, kita ingatkan mereka bahayanya menzalimi rakyat. Kita takut-takuti mereka dengan hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Quran tentang bahayanya menzalimi rakyat. Tapi ketika kita berada di tengah-tengah rakyat, kita sampaikan kepada mereka hadis-hadis Nabi yang memerintahkan kita untuk bersabar, untuk mendoakan, tidak boleh memberontak, tidak boleh mencela, dan tidak boleh mencaci maki. Ya, bagaimana indahnya manhaj salaf. Bukan sebaliknya. Ketika sama rakyat dikompori rakyat untuk benci penguasa, itu sama penguasa bawa proposal. Yo, pondok kamu, masya Allah. Tadi dia bukan, habis itu naikkan proposal ke pesantrennya. Pasti cari pesantren yang ada mobil yang besar. Ya, pesantren ke kandang yang kalah. Ya, menjilat, ya, mendukung program-program yang haram, riba, nafkah yang penting akarnya aja dirubah. Mana bisa berubah halal dan haramnya. Ya, dan seterusnya. Al-Sunnah tidak demikian. Ya, ulama kita mengajarkan kalau Anda bersama rakyat, sampaikan hadis-hadis Nabi bagaimana menyikapi penguasa yang zalim. Ketika bersama penguasa, internal penguasa, kamu ingatkan mereka, jangan menzalimi rakyat. Takutin buat mereka takut untuk menzalimi rakyatnya. Dan membacakan hadis dari Nabi seputar kezaliman. Ini kan? Nah, mari kita simak beberapa hadis Nabi SAW yang menerangkan kepada kita bagaimana menyikapi penguasa yang zalim. Terus simak baik-baik ya, sehingga tidak keliru dalam memahaminya. Ini bukan pendapat saya. Hadis yang pertama, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim.
dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini kitab kuning, ya dikira berdoa kitab kuning, yang buat kitab kuning ya kalau warna kitab kuning. Baik. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa-ta'a fi ma ahabba wa kariha." Illa an yu'mara bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Wajib seorang muslim untuk senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpinnya dalam perkara yang ia sukai atau dalam perkara yang tidak ia sukai. Anda enggak suka BBM naik, Anda enggak suka dolar naik, terserah, suka enggak suka. Nabi beritakan tetap taat, tidak boleh memberontak. Tetap mendengar, patuh. Kecuali perintahnya maksiat, maka pada perintah tersebut kita tidak taat kepadanya, tetapi tetap tidak memberontak, ya, dan tidak mencelanya secara terang-terangan. Tetap kita tidak taat kepada dia dalam bab itu. Tiba-tiba diperintahkan untuk maksiat, maka kita tidak taat dalam perintah tersebut. Jelas ya? Selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, maka kita taat. Ini kaidah. Kaidah mentaati para penguasa apabila perintah tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, sekalipun perintah tersebut tidak ada dalam Al-Quran dan Hadis. Perhatikan bahasanya. Sebagian orang ada yang berkata begini, kita taat kepada pemerintah apabila perintah mereka itu sesuai dengan perintah Al-Quran dan Hadis. Ya, kalau demikian berarti Anda bukan mengikuti perintah dia, karena perintah Al-Quran dan Hadis. Berarti tidak ada perbedaan antara pemerintah dengan manusia biasa. Sekarang kalau ada Yahudi bilang ke ente pas lagi ada nih, pergi ente salat, nggak ada itu, pelana non muslim, wajib nggak ditaati? Wajib. Kenapa? Karena perintah Yahudi sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Berarti tidak ada perbedaan antara rakyat dengan pemimpin. Tidak ada keistimewaannya. Jelas ya? Dengan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amri minkum. Maka yang benar kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin, jika menerangkan ayat di atas, kita wajib mentaati, patuh kepada penguasa kita sekalipun perintah mereka tidak ada dalam Al-Quran dan Hadis, apabila perintah tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Walaupun tidak ada dalam Al-Quran dan Hadis. Apa contohnya? Rambu-rambu lalu lintas. Ya, beda makanya wahai anak berita ya Al-Quran tentang lampu merah harus berhenti. Ya, terlalu jauh dari sekolahnya mungkin. Ini jadi mulai juga mungkin. Ya, hana dalil loh. Ya, tentang tidak boleh nyalip di garis yang tidak boleh nyalip. Bukan nggak ada dalil, Anda yang kurang paham tentang dalil. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amri minkum. Jelas ya? Ini perintahnya jelas. Walaupun tidak ada, selama tidak bertentangan. Ada larangan kita mengikuti lampu merah dalam Al-Quran dan Hadis? Tidak ada larangan. Berarti wajib kita ikuti. Kenapa? Karena perintah tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Maka tidak boleh kita melawan rambu-rambu lalu lintas semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Sebagaimana perintah Allah saja sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Demikian juga sampai kita melihat ada program yang tidak kita sukai, kemudian kita tidak lagi taat dan patuh. Ini hadis Nabi. Seorang muslim harus taat dan tunduk kepada hadis Nabi SAW. Kalau kita ingin mengikuti perasaan, saya kira rata-rata kita punya sifat suka memberontak, apalagi laki-laki. Apalagi ya sebagian orang dari sebuah tempat yang memang punya watak suka memberontak. Ya. Pribadi kita semuanya punya sifat nggak mau ditindas, maunya memberontak. Tapi sekarang kita umat Islam, kita umat Nabi SAW, kita harus mengikuti bimbingan beliau. Sebagaimana kita ingin berbuat riba, tapi kita meninggalkannya tatkala kita tahu ada larangannya. Ada kecondongan jiwa kita untuk berzina, tetapi kita meninggalkannya. Kenapa?
Karena ada hadis-hadis Nabi yang melarang kita dari perbuatan zina. Kita tundukkan hawa nafsu kita untuk mengikuti Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang kedua adalah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Isma'u wa ati'u wa in istu'mila 'alaikum 'abdun habashi ka'anna ra'sahu zabibah." Dengar dan taatlah kalian kepada penguasa kalian walaupun dia adalah seorang budak sahaya dari Ethiopia yang kepalanya itu mirip dengan zabibah, kismis. Karena kepala orang Ethiopia agak sedikit aneh, rambut mereka juga aneh, hitam pekat, rambutnya keriting dan keritingnya pun ya pendek dan keras. Ya. Kalau ular kobra masuk, kita ampun dia tobat dan suara. Namun inna akramakum indallahi atqakum. Ini kan tidak syar'i, karena secara syar'i khalifah itu harus dari kabilah Quraisy, ya kan? Tidak boleh seorang budak sahaya, harus orang merdeka. Tetapi kata Nabi, andai kata terjadi tiba-tiba seorang budak sahaya mengalahkan ya penguasa sebelumnya, ya, dia naik dah sah jadi penguasa demi menjaga tidak terjadinya pertumpahan darah, demi menjaga keamanan, ya, maka taati selama perintahnya dia bukan maksiat. Kalau orang yang menyatakan khilafah Islamiyah, ini orang Indonesia nggak bisa jadi khalifah. Kalau mau khalifah harus dari Quraisy. Abu Bakar al-Baghdadi, apakah dia dari Quraisy? Dari mana dia? Bukan dari Quraisy. Bagaimana diangkat sebagai khalifah Islamiyah? Baik, ini salah satu bantahan untuk alasan yang lemah tersebut. Nah, kata Nabi, andai kata dia adalah seorang budak sahaya, sudah budak sahaya dari Ethiopia, orang Arab itu memandang budak itu sangat rendah. Sudah budak dari Ethiopia lagi, sudah dari Ethiopia kepalanya cacat lagi, ya kan? Sekarang kita presiden terkadang salah pakai warna baju atau dasi, atau raja lah perdana menteri ribut satu dunia gara-gara mungkin dasi agak mirip, ya warna jas kurang pas yang dipakai oleh seorang raja, perdana menteri atau seorang presiden, semua ribut, ya semua mencelana. Ini Nabi menyatakan, andai kata raja kamu, perdana menteri kamu, presiden kamu seorang budak sahaya dari Ethiopia diangkat menjadi penguasa, taati dia selama perintahnya bukan maksiat. Simpel saja ikut Islam. Siapa yang naik sami'na wa ta'ana. Nah, malah dituduh radikal dari sisi mana? Kamu yang tiap hari demo mencaci maki, mencela penguasa, itu bukankah bentuk radikalisme? Bukankah itu bentuk ekstrem? Ya. Kita tidak mau mencela karena ada hadis Nabi. Andai kata ada hadis yang membolehkan kita mencela pemimpin, kita siap cela turun ke jalan. Coba bawakan satu hadis itu yang memerintahkan kita celalah pemimpin di jalan-jalan, di mimbar-mimbar. Saya mantu akan ikut baru. Kapan keluar? Besok kita di jalan. Kalau ada hadisnya. Nah, ya memang secara keinginan jiwa kita kadang berat dari hadis ini. Maunya yang benar-benar, ya kan? Bagian merantau mah itu mantap. Cuma bagaimana lagi di peraturan dari Nabi? Peraturan dari Nabi seperti ini, nggak boleh memerantau. Ya, kalau menasihati secara pribadi. Hadis yang ketiga, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika sam'a wa ta'ah fi 'usrika wa yusrika wa manshatika wa makrahika wa atharatin 'alaika." Kamu wajib mendengar dan taat. Dalam kesulitan, dalam kemudahan, kesenangan, kebencian, dan walaupun dia seorang penguasa yang nepotisme. Ini hadis Nabi. Ya, beberapa kali saya menyampaikan hadis ini langsung saya dituduh berarti Anda pro Jokowi. Masya Allah, dari sisi mana? Dari sisi mana? Saya baca hadis, ya udah Anda aja baca doa. Terjemahkan. Kita sedang bahas kaidah umum, gak ada kaitannya saya nomor 1, nomor 2. Saya golput seumur hidup belum pernah milih.
Saya bukan PNS. Cuma kita ingin menerangkan bagaimana bimbingan Nabi kalau ada penguasa yang zalim, siapapun dia. Siapapun dia. Apakah penguasa kita sipil atau penguasa kita purnawirawan atau yang lain? Kalau udah jadi penguasa, andai kata dia zalim, andai kata. Kita bukan sedang menceritakan sekarang sedang zalim atau tidak ya. Karena kita sedang membahas bimbingan Nabi. Andai kata ada penguasa yang zalim, nepotisme, bagaimana kita menyikapinya? Nabi menyatakan kamu tetap taat, tetap patuh, tidak boleh memberontak. Dalam kesulitan, kamu dalam kemudahan. Walaupun dolar udah harganya 50.000, baru 14.000, nah kamu taat lagi. Mana kalau dolar naik 100.000? Nah gimana? Dalam kesulitan kata Nabi, BBM harganya bukan lagi 8.000, tiba-tiba harganya 50.000. Nah gimana? Dalam kesulitan, kemudahan, kesenangan, kebencian, wa atharatin 'alaika, walaupun dia seorang nepotisme, harus taat. Berat, memang berat. Peraturan Nabi, kalau kamu nggak taat itu antara kamu dengan Allah. Saya kan cuma tugasnya membacakan hadis Nabi. Ya, nggak ada kewajiban saya mencari-cari orang kamu taat, kamu sini kamu. Enggak. Posisi saya ustaz, dai, menyampaikan. Kalau kamu punya pendapat lain ya, coba bawakan hadisnya. Al-Quran dan hadis. Kita Muslim, pedoman kita Al-Quran dan hadis kalau udah bicara masalah agama. Dalil yang ketiga, hadis yang keempat, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Inha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha." Akan datang setelahku nanti penguasa-penguasa yang nepotisme dan banyak melakukan kemungkaran. Para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa ta'murun man adraka minna dzalik?" Apa perintah Anda kepada kami kalau kami mendapati penguasa yang seperti itu? Nabi pun menjawab, "Tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum." Hendaknya kalian tetap menunaikan hak mereka yang wajib atas kalian, taat dan patuh. Adapun hak kalian yang tidak diberikan, maka mintalah kepada Allah. Ini perintah Nabi, untuk minta kepada Allah. Bukan turun ke jalan dengan demo. Naik BBM, demo. Naik dolar, demo. Dimana tak ada Allah? Tak ada Allah. Suruh minta ke Allah oleh Nabi SAW. Ya. Saya tahu banyak orang nggak siap mendengar pembahasan ini. Ya, bahkan saya membahas pembahasan ini dikeluarkan dari sebuah masjid. Dari jadwal rutin saya dikeluarkan. Dianggap pro pemerintah. Karena saya bukan PNS, ya, bukan ya. Tapi bagaimana lagi? Saya melihat banyak orang termakan dengan syubhat-syubhat ini dan mengatasnamakan dirinya sunnah, mengatasnamakan dirinya mengikuti manhajus salaf. Pada itu paham khawarij. Pada itu paham bertentangan dengan hadis-hadis Nabi. Sebagian mereka sehari-hari amaliyahnya amaliyah sunnah, selalu mendengung-dengung ikut sunnah, tapi dalam bab ini jatuh pada paham khawarij. Agar kita tahu ini pedoman-pedoman kita. Ini hadis-hadis Nabi SAW. Maka perintah Nabi, kalian minta kepada Allah hak kalian yang tidak diberikan. Adapun mereka tetap kalian taati dan patuh selama bukan dalam bab maksiat. Hadis yang berikutnya yang diriwayatkan oleh riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an falyasbir, fa innahu man kharaja min sultan shibran mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang melihat kemungkaran dari amirnya, falyasbir, maka hendaknya dia bersabar. Ini perintah Nabi. Karena barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada seorang penguasa kemudian dia mati sejengkal setelah itu, maka matinya itu seperti mati jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas. Menerangkan kepada kita, kata Imam Zahabi, bahwa ini dosa besar. Mati yang disebutkan oleh Nabi seperti mati jahiliyah, yang tidak ada pemimpin yang sah yang dia taati. Dalil berikutnya adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudai wa la yastannuna bi sunnati." Akan datang setelahku pemimpin-pemimpin yang tidak mau mengambil petunjukku
tidak mau mengikuti sunnahku. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum syayatin fi juthmani ins. Dan akan ada di tengah-tengah pemimpin itu laki-laki, pemimpin yang hatinya hati setan, yang berhati setan, tubuhnya saja manusia. Berarti kan cukup ngeri. Nabi menyebutkan di antara mereka ada yang berhati setan, hatinya hati setan, badannya aja manusia. Mendengar demikian para sahabat berkata, "Kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik?" Hudzaifah pun bertanya, kalau demikian apa yang harus saya lakukan kalau ada pemimpin seperti itu? Dalam riwayat yang lain mereka berkata, apakah boleh kami penggal lehernya wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, tasma' wa tuti'il amir wa in dharaba dharak wa akhadha malak fasma' wa ati'. Tetaplah kamu mendengar, taat untuk penguasa walaupun dia mengambil mencambuk punggungmu dan merampas hartamu, fasma wa ati'. Dengarlah dan taatilah. Ini walaupun dia merampas harta dan mencambuk punggungmu. Berat kan? Berat. Cuma gimana hadis Nabi? Riwayat Imam Muslim. Ya, silakan buka Sahih Muslim nomor 1851. Ada orang yang bilang itu hadis baik, enak aja dia ngomong hadis itu baik. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Asal dia ngomong. Ya hadis baik, cek leh putih ya hadis. Masya Allah. Gak ada alasan lainnya untuk menolaknya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Imam Nawawi mensyarahnya. Tidak ada satupun di antara mereka yang mengkhawatirkan. Sekarang BBM naik. Apakah BBM punya kita? Pribadian itu? Bukan. Dicambuk bukan. Andai kata kamu dicambuk, diambil hartamu, harus kamu tahu. Contohnya misalkan pajak. Pajak cocoknya tepatnya untuk non-muslim. Tiba-tiba diwajibkan kita. Ini kuburan kena pajak. Gak tahu di Aceh. Di beberapa daerah itu kuburan udah kena pajak. Sakit nggak? Sakit. Gimana lagi? Nabi pegang. Apa pegang? Apa benda ni? Dia berontak ya. Setelah anda berontak, tapi Nabi nggak membolehkan. Secara sifat kita inginnya memberontak, ya kan? Masuk tol bayar, ini daerah kita dulu nih. Ya, Saudi tol nggak ada yang bayar. Ya. Pajak kita jual rumah dapat pajak, harus pajak. Ya, kalau dikerek pada ini orang tu kena pajak. Kena pajaknya kalau badan. Pisang goreng kalau kena pajak. Betul nggak? Coba beli di toko-toko yang mewah. Pisang goreng belinya, kena pajak. Pisang goreng. Tempe kita beli, tempe goreng kena pajak. Yang bagaimana lagi hadis Nabi? Ini kan? Walaupun dia mencambuk punggungmu, merampas hartamu, taat dan patuhlah, jangan memberontak. Ini hadis Nabi. Kecuali kata Nabi SAW, illa an tarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan. Kecuali kalian melihat dia sudah kafir, sudah benar-benar murtad dengan jelas, ya, tersurat bukan tersirat, ya. Yang kalian memiliki hujjah dari Al-Quran dan hadis bahwa itu perbuatan yang memurtadkan dan membatalkan Islam seseorang. Ya. Itu pun dengan syarat kata para ulama tidak membuat mafsadah lebih besar. Apabila mafsadahnya akan lebih besar, menjadi pertumpahan darah, hilangnya keamanan, malah mudarat untuk Islam lebih besar, maka Islam tidak pernah membenarkan suatu aksi yang demi melakukan suatu aksi demi meraih sebuah kebaikan, tetapi melahirkan mafsadah yang lebih besar. Apa buktinya? Nabi tidak melakukan jihad di Mekah. Jumlah para sahabat masih sedikit. Melihat masalah dan mafsadahnya, Nabi tidak mengubah bentuk Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Melihat masalah dan mafsadahnya. Oh iya. Lalu berarti kita biarkan kezaliman yang mereka lakukan, Ustaz? Siapa bilang biarkan? Doakan agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Orang yakin dengan doa. Doa ibadah yang memerintahkan kita berdoa Al-Quran dan hadis. Satu. Kedua, nasihati secara diam-diam. Ya. Mari kita simak hadis-hadis Nabi yang menerangkan kepada kita bagaimana menasihati penguasa. Yang pertama, hadis riwayat Imam Ahmad Ibnu Abi Asim dari sahabat Ayyad Ibnu Ghanim radhiyallahu anhu. Nabi menyatakan, man arada an yansaha sultan bi amrin
فلا يبذل له علانية ولكن يأخذ بيده فليأخذ بيده فيأخذ به فإن قبل منه ذاك وإذا كان قد أدى الذي عليه. Barang siapa yang ingin memberi nasihat kepada penguasanya, maka jangan dia tampakkan secara terang-terangan. Sekarang nasihat di Facebook, di WhatsApp, di mimbar-mimbar Jumat, di jalan-jalan, bukankah ini secara terang-terangan? Nabi melarangnya. Fala yabdullahu alani, jangan secara terang-terangan. Jadi bukan ustaz salafi yang melarang, demo Nabi yang melarang. Ya. Fala yabdullahu alani, jangan memberi nasihat kepada penguasa secara terang-terangan. Turun ke jalan secara terang-terangan, bukan? Terang di atas mimbar-mimbar Jumat, terang-terangan, terang-terangan di medsos, secara terang-terangan. Kalau Anda nggak membolehkan, saya tidak pernah melarang. Yang melarang Nabi, silakan. Ya, cek Musnad Imam Ahmad, As-Sunnah Ibn Abi Asim. Ya. Kemudian bagaimana caranya? Kata Nabi, hendaknya dia pegang tangan, dia berdoa. Kalau diterima, kalau tidak, maka dia syukur telah melakukan kewajibannya. Imam Syafi'i atau sebelumnya Ummu Darda radhiyallahu anhu, beliau menyatakan man wa'idha akhahu sirran faqad zana wa man wa'idha alaniyah faqad syana. Orang yang memberi nasihat secara diam-diam sungguh telah indah dalam memberi nasihat. Dia telah berakhlak mulia dalam memberikan nasihat. Dan barang siapa yang menegur saudaranya secara terang-terangan saudaranya, maka dia individu muslim atau penguasa, faqad syana, maka sungguh dia telah mencelanya. Itu celaan. Walaupun Anda berkata ini nasihat. Kalau secara terang-terangan menurut Ummu Darda itu celaan, bukan nasihat. Apalagi kepada orang yang punya kekuasaan. Nah. Sekarang perhatikan ucapan Abdullah bin Abbas. Ya, sebutkan oleh Hamad bin Ishaq dari Sa'id bin Jubair. Beliau berkata, wahai Abdullah bin Abbas, apakah boleh saya perintahkan penguasa saya bil ma'ruf untuk melakukan hal yang ma'ruf? Dan ingat, ma'ruf yang paling besar dalam Islam adalah tauhid. Dan mungkar yang paling besar dalam Islam adalah syirik. Makanya saya aneh sebagian orang yang demo dan alasan kita menegakkan keadilan demi menegakkan al-amru bil ma'ruf dan menegakkan ingkarul munkar, tetapi tidak pernah menyuarakan tutup tempat-tempat syirik. Ya, tutup kuburan fulan yang disembah-sembah selain Allah, tutup ritual-ritual syirik. Ya. Ayo bela dakwah tauhid. Enggak pernah kita dengar. Selalu masalahnya dunia. Ini andai kata yang ingin kita perintahkan perkara ma'ruf secara syar'i, bukan sekedar masalah dunia. Kalau ada yang nuntut, masya Allah kan indah. Jangan ada lagi kuburan yang disembah. Ratakan semua kuburan yang di atas satu jengkal, sebagaimana perintah Nabi kepada Ali. Kan mantap. Kuburan-kuburan yang ada bangunannya ratakan, wahai para pemimpin. Kan mantap kalau ada permintaan kayak gitu. Sebagaimana Nabi memerintahkan Ali untuk meratakan kuburan-kuburan yang lebih satu jengkal. Jangan ada lagi kuburan-kuburan di situ dilakukan ritual-ritual syirik. Kan mantap kalau itu permintaannya. Ini selalu permintaan masalah BBM, masalah dolar, berarti kan dunia. Ujung-ujungnya apa? Perut bukan itu. Baik. Masya Allah kalau ada permintaan sholat 5 waktu semua toko tutup di Indonesia, mantap tuh. Jangan ada yang di warung kopi, tutup semua toko, mantap. Itu baru mantap. Itu pun ada caranya, kata Abdullah bin Abbas, in khifta an yaqtulaka fala taqtabil imam. Kalau kamu khawatir akan terbunuh, jangan kamu menggibah penguasa. Wa in kunta labudda fa'ila, dan kalau kamu memang harus melakukan al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar fa fi ma bainaka wa bainahu, maka antara kamu dan dia. Antara kamu dan dia. Abdullah bin Abbas yang berkata demikian. Silahkan lihat kitab Mihdatul Imam Ahmad. Dan ini pula yang dipraktek oleh mereka para ulama. Imam Ahmad beliau di penjara 4 periode. Pertama siapa? Ma'mun. Setelah itu datang Mu'tasim. Setelah itu Tawakil. Setelah itu Wahyak. Beliau di penjara karena bertahan tidak mau mengucapkan Al-Quran makhluk. Kafir enggak? Mengucapkan Al-Quran makhluk. Kafir. Murtad. Ma'mun mewajibkan. Ini undang-undang
negara kita. Yang tidak mengucapkan ada yang dibunuh, ada yang mengucapkan dengan tauriyah. Ya, Yahya bin Ma'in dan yang lain-lainnya. Kawan-kawan Imam Ahmad bertauriyah. Ada yang menyatakan Az-Zabur was-Suhuf wa Taurat wal Injil wal Quran hadhihi makhluk. Bertauriyah. Al-Quran, Zabur, Suhuf, Taurat, Injil ini, dia berniat tangan ini makhluk. Bertauriyah supaya selamat dari pedangnya Ma'mun, yang mana ketua MUI-nya dia, ketua ulama-nya dia, majelis ulama-nya dia Ibnu Abi Duat, yang punya paham Jahmiyah, Al-Quran makhluk. Imam Ahmad di penjara. Setiap harinya puluhan ribu kaum muslimin menunggu fatwa beliau di belakang, di luar penjara, membawa pena dan kertas, menunggu perintah Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad berkata berontak, rata penguasa dibuat oleh kaum muslimin. Karena beliau tokoh internasional, rata penjara dibuat oleh kaum muslimin. Apa kata Imam Ahmad? Ulang kalian. Saya tidak mau demi menyelamatkan darah saya tumpahkan darah kalian. Ya, tidaknya para ulama nggak mau mengorbankan darah puluhan ribu muslim demi menyelamatkan kehormatan dia. Karena kalau saya akan menyuruh kalian memberontak, berarti darah yang akan ditumpahkan semakin banyak. Tapi kalau kalian tidak memberontak, cuma darah saya aja yang ditumpahkan. Ya, bedanya ulama zaman dulu dengan zaman now. Ya. Imam Ahmad bersabar. Jangan sampai kalian memberontak demi membela aku. Akhirnya darah yang ditumpahkan semakin banyak. Lebih baik saya aja yang ditumpahkan darahnya. Yang penting kalian selamat. Ya. Bahkan datang murid-murid beliau. Ya, silakan buka dalam biografi Imam Ahmad, Syiar Alam An-Nubala, Kitab Mihdatul Imam Ahmad. Mereka menunggu Imam Ahmad perintah kamu lakukan, perintah akan dilakukan. Beliau suruh sabar. Padahal beliau diperintahkan untuk mengucapkan Al-Quran makhluk. Dan beliau dipenjara, bukan sekedar dikeluarkan dari negaranya, dipenjara. Sudah dipenjara, dicambuk. Begitu keluar di penjara, tulang-tulang punggung beliau udah pada patah. Ini patah di tulang-tulang beliau, sudah patah. Sudah patah. Beliau suruh sabar lagi ya. Sabar. Bukan sekedar boleh cekal tidak boleh keluar negeri. Nggak boleh keluar penjara. Dan dicambuk dalam penjara. Tapi disebutkan cambukan yang diberikan kepada Imam Ahmad, kalau diberikan kepada onta, kata Imam Ahmad, onta yang sedang berdiri bisa jatuh. Saking kerasnya, kan sampai patah. Keluar dari penjara, tulang punggungnya udah patah-patah. Dan beliau diseret, diikat dengan besi, yang kemudian diberikan tali, diseret dari belakang kuda. Dari daerahnya ke tempat mutasi. Kalau kita pakai perasaan, guru kita ini, ya kan? Tapi kalau kita merontak, berkepanjangan, ya kan? Berkepanjangan. Kita berarti harus ciut, bermental. Ya, terserah mentafsirkan kemana. Imam Ahmad demikian, perintah Nabi juga demikian. Seakan karena ada seorang guru ditangkap, memberontak yang lainnya, akhirnya terjadi perang yang luar biasa, kan? Ulama di awal-awal Libya, walaupun Ammar Gaddafi luar biasa penyimpangan Ammar Gaddafi itu. Sebagai ulama seingat saya ada yang mengkafirkan Syekh bin Baz. Tapi mereka di awalnya tidak membolehkan, tidak boleh memberontak. Jangan memberontak, karena kalau kalian memberontak, ini akan terjadi pertumpahan darah yang berkepanjangan, tidak akan berhenti sampai hari ini masih bertumpah darah di sana. Tidak ada keamanan. Kalau kalian bersabar, maka yang disiksa hanya orang-orang yang sudah ditangkap sekarang aja. Demikian juga kejadian Suriah, Palestina. Para ulama tidak membolehkan pemberontakan. Kalau kalian nggak sanggup, hijrah. Syalbani berpendapat hijrah. Sebagaimana Nabi hijrah meninggalkan Ka'bah. Ya, Syalbani menyatakan suluh. Sebagaimana Nabi melakukan suluh al-Hudaybiyah. Suluhnya Nabi bersama Yahudi dan Nasrani di Madinah. Tapi fatwa Syalbani, Syabibas yang dibangun di atas ilmu dan di atas rahmat terhadap darah kaum muslimin dibantah oleh ulama-ulama su. Masa kita mengkasihkan Baitul Maqdis kepada Israel, katanya. Dan Rasulullah mengasih Baitul Ka'bah kepada Abu Lahab. Ya kan? Masa kita damai dengan Israel? Nabi damai dengan kaum musyrikin, Abu Lahab.
buat damai dengan Yahudi, sampai waktu itu Umar gak menerima. Ya Rasulullah, kalau kita orang yang berada di atas kebenaran, kenapa harus damai? Ya kan? Ini masalah agama, gak menggunakan perasaan. Lihat sekarang, ketika mereka gak mendengar fatwa ulama, sampai sekarang masih hancur. Andai kata mereka, ulama mengkafirkan Bashar Hasan, tapi gak membolehkan memberontak. Kenapa? Bukan karena sayang ke Bashar Hasan, tapi karena sayang kepada darah kaum muslimin. Kalau tidak ada pemberontakan, maka yang disiksa hanyalah orang-orang yang sudah ditangkap saja. Tapi begitu ada aksi pemberontakan, aksi dari kaum muslimin ingin bela memberontak, dia pura-pura lemah, buat permintaan suaka ke PBB, ya kan, untuk melawan pemberontak. Alasannya demikian. Pasti PBB akan memberikan kepadanya sekutu dia. Masuklah Rusia, masuklah Cina, masuklah Iran. Yang dibantai siapa? Semua yang dibantai. Laki perempuan dibantai, tua muda dibantai, anak-anak kecil dibantai, wanita-wanita hamil dibantai dan diperkosa. Tapi kalau tidak terjadi pemberontakan tadi, mungkin yang disiksa hanyalah orang-orang yang sudah ditangkap saja. Tapi begitu terjadi pemberontakan, diratakan semuanya. Semua muslim dibantai, diperkosa wanita, wanita-wanita hamil ditangkap, ditembak di depan suaminya. Sebab siapa ya, Mas? Sebab mereka yang punya perasaan, yang punya semangat yang luar biasa untuk berjihad tapi tidak terbimbing. Nabi di Mekah sahabat 13 tahun, di depan matanya keluarga besar sahabat Ammar bin Yasir dan istri Sumayyah disiksa. Bahkan Sumayyah ibundanya Yasir ditombak kemaluannya dengan pelepah kurma oleh Abu Jahal. Sampai Umar begitu masuk Islam, wahai Rasulullah, saya udah masuk, Hamzah yuk, kita perang aja udah. Nah, Nabi mendidik kita untuk bersikap bijak, ilmiah, enggak dengan emosi semata. Dan adanya orang-orang yang semangat seperti ini, begitu ada jihad syar'i malah enggak berangkat. Begitu ada jihad syar'i malah enggak berangkat. Ini masalah agama, tidak menggunakan. Sampai hari ini masih enggak aman Suriah, Palestina. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab? Ketika mereka ingin mengungsi, karena mereka negara demokrasi, diarahkan oleh PBB, nggak boleh mengungsi kecuali ke negeri ini, ke negeri itu. Ujung-ujungnya nanti ke Amerika, jadi pekerja keras, pekerja kasar, dan seterusnya. Lihat fatwa Syekh bin Baz Al-Bani tadi, dibangun di atas rahmat, di atas ilmu, bukan di atas perasaan. Sekarang coba andai kata terjadi pemberontakan di Indonesia, andai kata diadu domba misalkan, diadu domba antara pihak keamanan ini, pihak keamanan itu, qadarullah, dan kita tidak menginginkan terjadi pemberontakan. Ketika penguasa misalkan sudah lemah, buat suaka ke PBB, betul nggak? Pasti minta suaka. Datanglah, mungkin nggak orang PBB datang ke Indonesia untuk membela Islam? Nggak mungkin. Aceh dulu yang dikuasai, ini yang syariat paling kuat. Dibantai Aceh selesai. Mana kekuatan-kekuatan militer yang memberontak? Itu dulu dibombardir, bangku-bangku pakai pesawat, pakai drone, tampung. Habis. Udah, sudah selesai habis. Penguasa kan ada syaratnya. Ketika minta suaka, boleh membantu gas ini tuh ini, minyak tuh ini. Akhirnya penguasa nggak bisa buat apa-apa lagi. Seperti Irak, ya. Seperti Somalia, kuasai oleh Cina. Negara apa mereka? Kenapa? Karena memberontak. Ada terkadang luar negeri itu dia bela penguasa, dia bela juga pemberontaknya. Dua-duanya dia support. Kalau ini menang, dia punya jatah. Kalau ini kalah, dia pun punya jatah. Jadi di Suriah disebutkan ketika kaum muslimin di awal-awal dulu jihad syariah sudah mau menang, ya, sudah ingin menguasai militer, gudang militer, itu dibombardir oleh mereka. Gudang militer yang dibombardir. Jadi kita nggak menggunakan semangat belaka. Sekarang apa jadi coba antum kira kalau seluruh masyarakat Indonesia memberontak? Apa dia penguasa? Jadi peperangan yang orang biasa kan? Kita nggak bisa ke masjid. Negara tumpah darah. Mau hidup kayak gitu? Saya sudah merasakan di Yaman ketika negara nggak aman. Mau keluar kota takut ada ranjau di jalan. Peluru nyasar tampung. Ada dakwah salam yang tidak membolehkan pemberontakan di Yaman. Ya, Ali Abdullah Saleh berkuasa 32 tahun kalau saya nggak salah. Walaupun ada kezaliman, tapi karena tidak ada pemberontakan di masa dia, gas murah.
gas murah, minyak murah, negara aman. Walaupun dikatakan dia nepotisme, tapi aman. Begitu dia dilengsarkan sampai hari ini Yaman belum aman-aman. Dilengsarkan dia di demo besar-besaran 2011 oleh ormas-ormas Islam, Ikhwan Muslimin. Mereka terlalu terdepan dalam masalah itu. Ya, nanti begitu dapat kursi mereka juga yang paling depan. Dan mereka lupakan. Mesir juga tumpah darah Ikhwan Muslimin penyebabnya. Ya. Mereka. Yaman sampai sekarang nggak aman, Pak. Ya. Setelah dijatuhkannya, dilengsarkannya Ali Abdullah Saleh. Coba bayangkan, sekarang terjadi pemberontakan 2 hari aja nggak ada penguasa. Jadi apa? Antum memberontak. Antum melawan tentara Polri. Tentara Polri ada di antara mereka paman kita, sepupu kita, saudara kita. Yang paling rendah, dia saudara kita Muslim. Indah gitu. Kita lempar-lemparan batu dengan mereka di jalan. Hah? Yang senang siapa? PKI yang senang. Ya kan? PKI mau turun langsung membantai tentara kita nggak bisa. Ya. Orang-orang kafir yang dari luar negeri ingin membantai tentara polisi kita nggak bisa. Digunakanlah kita. Akhirnya kaum muslimin saling lempar-lemparan. Ya, yang lempar tentara muslim, tentara yang dilempar muslim, polisi muslim, yang melempar muslim, yang nonton orang kafir. Coba apa manfaatnya? Buat Islam apa manfaatnya? Apakah dengan terjadi seperti Islam semakin bangkit? Enggak juga. Kita harus bijak. Pakai ilmu, bukan dengan pakai perasaan. Ini bapak kamu. Kata Imam Syafi'i, ta'ammadni nasihata fi infiradi. Kalau kamu ingin menasihati saya, nasihati saya ketika saya sendirian, kata Imam Syafi'i. Wajannibni an-nasihata fil jama'ah. Jangan kamu menasihati saya di halayak ramai, kata Imam Syafi'i. Fa inna nusha bainan nasi naw'un min at-tawbih ila ar-istima'ah. Karena memberi nasihat di tengah-tengah manusia itu adalah celaan. Saya enggak mau mendengarnya. Ini Imam Syafi'i. Apalagi seorang penguasa punya kekuasaan dihormati oleh negara-negara luar, tiba-tiba kita caci maki di halayak ramai, tentu akan menderita. Antum saja, saya antum dinasihati secara terang-terangan di tengah-tengah jalan, mau terima nggak? Walaupun antum buat salah, antum misalkan merokok, dinasihati, diteriak dari jauh, ini yang merokok, ibu ayat tum diserang dengan ayat, tum diserang dengan hadis, terima nggak tuh? Antum tahu salah, tapi cara nasihat kayak itu, mau terima? Saya yakin nggak akan mau menerimanya. Apalagi orang yang punya kekuasaan. Di sana ada banyak syubhat-syubhat, namanya ada 2 kitab membantah syubhat-syubhat tentang itu. Di antara syubhatnya, mereka menggunakan dalil-dalil yang mutasyabih. Seperti hadis Nabi, afdhalul jihad kalimatu haqqin fi sabilillah kalimatu haqqin inda sultanin jahir. Merupakan jihad yang paling afdal di jalan Allah adalah mengucapkan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Kita demi menegakkan al-haq di depan penguasa yang zalim. Kita katakan hadis Nabi dipahami dengan hadis yang lain. Yang kita mengambil sebuah hadis, kita campakkan hadis yang lain. Tadi sudah jelas hadis Nabi kalau memberi nasihat 4 mata. Maka makna hadis ini adalah ini demikian. Kedua, kata para ulama yang mensyarah hadis ini, di sini Nabi menyatakan inda sultani jaib, di sisi penguasa. Kalimat indah itu face to face dalam bahasa Arab. Kalau di jalan berarti bukan indah sultan, tetapi indah jalan. Kalau di atas mimbar berarti bukan indah sultan, tetapi indah mimbar. Kalau di Facebook berarti indah Facebook, bukan indah sultan. Kemudian juga mereka membawa hadis dari Nabi bahwa Nabi mencela orang yang membiarkan kezaliman. Dan ridho kepadanya, tidak mengingkarinya. Kita bilang benar, ada salahnya. Tetapi apakah hadis itu menyuruh kita memberontak? Enggak. Bahkan dalam hadis tersebut Nabi menyatakan dia mengingkari dengan hatinya, kalau nggak mampu dengan yang lainnya, maka dia telah selamat. Alasan ini demi menegakkan keadilan. Hadis-hadis Nabi membimbing kita cara menuntutnya dengan cara yang beliau inginkan. Sekali lagi jamaah, ini pembahasan agama yang kita harus mengikuti Al-Quran dan hadis. Ini kita bacakan hadis-hadis ini, kita bacakan siapapun presiden kita, yang sebelumnya, yang sedang, yang akan datang, siapapun. Prinsip ini nggak akan berubah dari kita. Siapapun penguasa kita, ya, selama dia
muslim. Walaupun dia zalim, siapapun yang akan naik, kita tetap sami'na wa ata'na. Kecuali perintahnya masih. Saya juga aneh dari sebagian sisi ustaz-ustaz sunnah dibilang murjiah bersama hukam karena menjelaskan masalah ini. Tapi di sisi lain mereka dituduh ekstrem radikal, aneh. Murjiah dari sisi apa? Nah, orang-orang yang siang dan malam menyatakan kepada dakwah salaf mereka membiarkan kezaliman penguasa kemungkaran. Sekarang siapa yang paling berani menerangkan haramnya riba? Siapa ya? Ada selain dakwah sunnah berani menerangkan bahayanya riba? Orang-orang yang mencaci maki penguasa, rata-rata mereka tidak membahas bahayanya riba. Riba salah satu program pemerintah kita. Yang berani menyampaikan riba haram siapa? Jadi mana kezaliman yang kita dukung? Ya. Kita menerangkan bahayanya syirik, bahayanya bidah. Malah orang yang mengatakan kita harus menegakkan keadilan, membela rakyat, tapi rakyat dibiarkan berbuat syirik, berbuat bidah. Bukankah syirik sesuatu yang paling berbahaya, yang mengekalkan pelakunya dalam neraka? Sekarang andai kata kita mati kelaparan karena dolar naik luar biasa di Indonesia, BBM naik, akhirnya kita nggak sanggup bekerja, mati kelaparan, tapi kita mati di atas tauhid, di atas sunnah, tidak membawa syirik dan bidah. Bahaya nggak kita? Enggak kan? Tapi kalau kita mati, alhamdulillah negara ekonominya bagus, ekonominya luar biasa, BBM harganya 2.400, dolar 1.000, tapi kita mati dalam keadaan membawa dosa syirik dan bidah. Mana lebih bahaya? Yang pertama apa yang kedua? Kenapa fokus yang pertama? Yang kedua tidak fokus. Apakah ada awal dakwah Nabi langsung membahas tentang ekonomi? Enggak, syirik. Boleh enggak bahas malah kekuasaan malah. Bahkan boleh ditawarkan kekuasaan, diberikan kekuasaan dengan syarat yang bicara syirik lagi. Boleh enggak menerimanya? Ya. Kata Nabi, andai kata diletakkan matahari atau bulan kedua tanganku untuk diam, maksudnya saya nggak akan diam. Diam dari apa? Dari syirik, bukan diam dari mencela pemimpin yang di bawah hadis itu. Ya. Nabi berkata tidak akan menerimanya kalau itu sebab beliau harus diam berbicara bahaya syirik. Kok malah hadis ini digunakan saya nggak akan diam memberontak mencela penguasa walaupun diletakkan matahari di tangan saya. Subhanallah. Belajarnya sangat jauh. Oke, ada orang menyatakan kita harus menegakkan al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Tapi kuburan Gus Dur itu bagaimana disembah? Mana? Orang-orang yang punya ormas kuat. Ya, yang suka demo-demo kafe. Itu syirik berapa banyak? Itu kenapa enggak didemo? Kenapa enggak dipersekusi? Dan kafe kenapa di diskotik enggak semua diskotik yang dihancurkan? Yang kenapa hanya sebagian diskotik saja? Masih banyak diskotik di Jakarta tuh. Kan? Kenapa nggak sebagian diskotik dihancurkan, sebagian yang lain tidak? Ya. Dan syirik harus lebih dihancurkan lagi. Itu lebih berbahaya buat dunia akhirat kaum muslimin. Nah, ini bab agamanya. Saya tahu bahas masalah ini hilang fan kita. Hilang fan betul. Di saat ini ketika kita menyampaikan hadis dari Nabi yang memerintahkan kita untuk bersabar dengan penguasa yang zalim, tidak boleh memberontak, kalau menasihati secara pribadi, hilang fan kita. Hilang fan, saya tahu. Ya, bahkan bisa dikeluarkan dari beberapa masjid. Dan saya telah dikeluarkan dari beberapa masjid. Gara-gara apa? Tapi ini bab agama, bab prinsip, bukan bab fikih ini. Dan ulama sepakat, Imam Tahawi, Imam Nawawi menukilkan kesepakatan seluruh ulama Islam tidak boleh memberontak, mencela penguasa. Dan ini bab dibahas dalam bab akidah, bukan dalam bab fikih. Silakan buka seluruh kitab-kitab akidah ditulis oleh ulama salaf, ada bab khusus bagaimana menyikapi penguasa yang zalim. Menerangkan ini bukan bab fikih, dari anggap khilafiyah. Yang ketika ada sebagian ustaz berpendapat boleh, sebagian ustaz lain berpendapat tidak boleh, Anda langsung bersikap bijak. Berarti khilaf, kita berlapang dada, tak nyambung namanya. Yang berkata yang menyelisihi kesepakatan ulama itu dikatakan keliru. Misalkan sekarang, kalau setiap ada pendapat dikatakan khilaf, sekarang Ibnu Hazm berpendapat bolehnya musik. Apakah kita bilang khilaf? Sedangkan para sahabat dan ayat hadis tentang musik jelas. Kesepakatan para sahabat, para tabi'in, empat mazhab juga sepakat. Maka kita bilang khilafnya
Ini yang kita katakan keliru karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadis kesepakatan ulama Islam. Bahkan sebagian orang tahu pembahasan ini, tapi nggak berani menyampaikan karena hilang fan-nya. Hilang fan-nya, like-nya bisa berkurang langsung, forward-nya langsung berkurang, surut. Tapi kita dakwah, kita bukan jualan. Kita dakwah, walaupun yang mendengarnya cuma satu orang. Ada Nabi sampai mati berdakwah nggak punya murid, kata Nabi. Ada seorang Nabi sampai meninggal dunia muridnya cuma 3 orang, nggak lebih. Ada yang muridnya cuma 9 orang, nggak lebih dari itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita berdakwah, bukan dagang. Kalau dagang ya, bukan. Kalau kita jualan nasi, ada yang kasih tahu kurang pedas, tambah cabai dikit, biar banyak orang suka. Tambah micin, kurangi garam, tambah gula dikit, kurangi ini, tambah itu, biar rasanya mantap. Agama nggak bisa. Oh ini kayaknya lagi banyak orang demo, jangan bahas itu. Nanti hilang fans saya, kajian saya nggak ada yang hadiri lagi. Nanti pas suatu saat kuatnya orang-orang yang berpendapat tidak boleh demo, kita sampaikan pembahasan tidak boleh demo. Ya akhi, itu namanya talawun. Kata sahabat Hudzaifah, wa iyyaka wa talawun siddi. Jauhi olehmu sikap warna-warni, sikap bunglon dalam beragama. Kebenaran yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi, itulah yang benar dimanapun dan kapanpun. Banyak fan hilang bahas ini, ya, banyak fan hilang, banyak forward ya, bahasa anak muda bilang full word, apa? Al-Muhim, al-hasil begitu. Bisa hilang. Baik, saya kira sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.